Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalati dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi lewat rema dan doa untuk edisi renungan harian program Majelis Gereja Jemaat Tamalati untuk layanan kebaktian dan doa malam menjangkau ibu bapak kekasih-kekasih di rumah. Sebelum kita berdoa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita dengarkan sebuah lantunan kidung pujian berikut ini. Terpuji Tuhan lewat pujian itu dan terberkati saudara-saudara untuk setia memuliakan Tuhan, menggunakan talenta karunia Tuhan untuk melayani Tuhan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Baik, kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk malam hari ini, bagian Alkitab yang akan kita baca dari Matius 16 ayat 5 sampai dengan ayat 12. Matius 16 ayat 5 sampai dengan ayat 12.
Mari berdoa. Allah yang kudus, Bapa yang rahmani, Tuhan yang telah memanggil dan memilih kami dalam Kristus, menjadikan kami umat ketebusan imamat yang rajani kepunyaan Allah sendiri, yang terus menerus beroleh kemurahan dan kasih Tuhan. Malam ini kami bersyukur kemurahan Tuhan kami alami sehari kami telah menjalani hidup ini dan bahkan sepekan berlalu, sehingga kami boleh berada di hari ini, hari penantian untuk hari esok. Kami akan beristirahat, namun sebelumnya kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Dalam rangka kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami, dan memberi pengertian bagi kami, sehingga apa yang kami baca, dengar, dan renungkan tentang firman Tuhan sungguh meneguhkan iman kami untuk terus hidup dalam meneladani Kristus dan memberitakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 16 ayat 5 sampai 12 tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya katakan amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kata yang satu ini tentu bukan lagi kata yang asing bagi kita, apalagi di kalangan ibu-ibu. Kata ragi, R-A-G-I. Mengapa saya katakan kata yang tidak asing lagi? Karena kegiatan ibu-ibu dalam membuat roti atau kue nama ini atau jenis barang yang disebut ragi ini adalah bahan dasarnya. Pada umumnya ragi berfungsi sebagai pengembang adonan dalam pembuatan kue atau roti. Dan itu pekerjaan yang lazim bagi setiap wanita. Ragi juga membantu terbentuknya atau terciptanya adanya aroma atau rasa dari kue dan roti. Selama proses fermentasi untuk
pembuatan untuk sebuah adonan, ragi berfungsi untuk membangkitkan itu. Nah, pada kalangan orang Yahudi dan orang-orang Farisi, ragi menyimbolkan sesuatu yang jahat. Di kalangan mereka ragi menyimbolkan sesuatu yang jahat. Sesuatu yang jahat misalkan korupsi, kejahatan yang lain, merusak, bukan hanya merusak benda tetapi bisa merusak moral. Yang dalam pembacaan kita diungkapkan soal sifat-sifat itu. Ragi orang Farisi adalah formalitas agama yang kemudian dikemas, formalitas agama dan kemunafikan yang dikemas atau dibungkus dalam kesalehan. Sedangkan ragi orang Saduki yaitu skeptisisme, rasionalisme, dan anti kebangkitan orang mati. Nah, doktrin-doktrin mereka inilah, atau ajaran-ajaran mereka seperti inilah yang merusak kehidupan orang-orang yang ada pada saat itu. Ajaran-ajaran yang membuat orang tersesat. Dan itulah yang disebut oleh Yesus ragi orang Farisi dan Saduki. Ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, sebagaimana ragi berfungsi untuk meresap, membaur ke dalam adonan, menguasai adonan. Agar roti dan kue bisa terbentuk, bisa berkembang. Demikian halnya dengan sikap dan tindakan kaum Farisi dan Saduki. Demikian ajaran orang Farisi dan Saduki yang sudah merasuki perasaan, merasuki hati dan pikiran banyak orang saat itu, yang menyesatkan banyak orang. Dan itulah yang membahayakan. Sikap hidup mereka dapat membahayakan perkembangan umat milik Tuhan, dapat menyesatkan umat kepunyaan Tuhan dalam menerima pengajaran Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Pengajaran mereka sungguh-sungguh merusak. Ajaran mereka ibarat virus yang masuk dalam kehidupan manusia, merusak moral orang dan menyesatkan, mematikan. Virus ini secara perlahan-lahan, ajaran mereka yang hendak bagaikan virus ini secara perlahan-lahan mempengaruhi pola pikir, cara berpikir umat Tuhan pada saat itu, sehingga menyesatkan mereka. Virus ini secara perlahan-lahan mengacaukan keadaan
umat orang percaya. Mereka cenderung mendorong orang bersikap manipulatif. Sikap-sikap ini yang kemudian merebak masuk dalam kehidupan orang, yang kemudian diikuti oleh orang, dilakukan oleh orang. Sikap-sikap yang tidak bisa dikembangkan, yang tidak bisa menumbuhkan iman. Mereka dapat mengajak orang banyak untuk menolak mempercayai para nabi Tuhan, serta berlaku tidak taat dan tidak setia kepada kehendak dan rencana Allah atas hidup umatnya. Melalui bacaan kita ini, kita diingatkan untuk ibarat menjadi ragi yang harus mengembangkan adonan dengan baik. Kita harus memberi pengajaran yang dapat mengubah orang untuk ke arah yang lebih baik. Sehingga itu dapat mendatangkan kepujian bagi Tuhan. Artinya kita dapat mengajak untuk menyatakan sikap kita yang dapat menyatukan diri dengan persekutuan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Pengaruh-pengaruh inilah yang harus dikembangkan, yang akan membentuk generasi yang baru untuk betul-betul berada dalam kuasa dan kehendak Allah, berada dalam kendali dan petunjuk Tuhan. Bukan berada dalam kemauan kita untuk mengikuti pola dan hidup kita, cara hidup kita, tetapi berjalan pada jalan kebenaran Tuhan, mengajarkan kehidupan yang beretika, yang berbudi pekerti, yang takut akan Tuhan, dan hidup dengan penuh sopan santun, menghormati sesama demi kemuliaan Tuhan. Dalam kehidupan seperti itulah yang harus dikembangkan. Kita menjadi ragi yang bukan merusak, bukan mengacaukan, tetapi berpengaruh untuk menumbuhkan persekutuan untuk kemuliaan Tuhan. Diberkatilah setiap kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang dapat berpengaruh bagi setiap orang, yang dapat membuat orang untuk menjadi lebih baik, menjadi penurut-penurut dan pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Dimuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, karena sungguh kemurahan Tuhanlah yang kami alami dalam sejenak waktu. Kami telah dimungkinkan menikmati hadirat Tuhan dalam kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, yang mengajarkan bagi kami dan mengingatkan untuk selalu waspada dan berhati-hati. Jangan sampai kami hidup dalam ragi orang Farisi dan Saduki, ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang meragukan kebenaran Kristus. Tolonglah kami, ya Roh Kudus. Tuntunlah hidup kami untuk selalu setia dalam mengikuti Kristus, mengajarkan kebenaran dan memberitakan bagi sekeliling kami, sehingga melalui hidup dan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan, kami terus memberitakan Injil kebenaran Kristus, keselamatan untuk semua orang. Kami sungguh menyadari diri kami manusia yang terbatas dan banyak kelemahan. Kami tidak sanggup hidup dalam kesucian dan kekudusan diri untuk dapat menjadi ragi-ragi yang dapat mempengaruhi orang dalam kebenaran,
dan membawa orang kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah kami selalu berserah dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus untuk menjaga hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami lakukan menjadi pengajaran yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mohon Tuhan berkenan menyertai kami, karena kami yakin dalam penyertaan kuasa Tuhanlah kami boleh mengalami kehidupan yang penuh damai sejahtera, boleh beristirahat dengan penuh ketenangan, tidur dengan lelap, dan kami yakin kuasa Tuhanlah yang menjauhkan kami dari segala petaka dan mara bahaya. Demikian harapan kami untuk esok pagi kami dibangunkan dengan kesehatan yang baru, semangat dan kekuatan yang baru. Kami juga terus berdoa untuk jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan, karena kelemahan tubuh yang mereka derita. Kami yakin kuasa Tuhan yang akan menyembuhkan, dan kehidupan mereka selanjutnya tetap menjadi kepujian bagi Tuhan. Yang berduka kami percaya Tuhanlah yang akan menghibur mereka. Yang dalam putus asaan kami yakin pula bahwa kuasa Tuhan pula yang akan membangkitkan semangat yang baru untuk beroleh pengharapan yang baru. Oh Tuhan, kami juga mohon kasih dan pimpinan Tuhan untuk kami mengalami kasih Tuhan malam ini. Dengan penuh harap esok pagi kami dibangunkan dengan semangat yang baru untuk kami boleh hadir dalam bait Tuhan ini, memuliakan Tuhan, dan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang belum memungkinkan untuk hadir, mengalami hadirat Tuhan di dalam rumah dan kediaman masing-masing. Kami juga terus berharap Tuhan memelihara dan memberkati segenap keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, anak-anak kami, cucu dan cicit kami, dimanapun berada yang sudah sekian lama kami tak berjumpa. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan juga memelihara mereka, sehingga kami sama-sama mengalami kasih Tuhan. Dengan penuh harap suatu waktu nanti kami dapat berjumpa lagi dengan penuh damai sejahtera. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan pula untuk bangsa dan negara kami. Berkenan Tuhan memberkati kami, memberkati pemerintah kami, memberkati bangsa kami, sehingga kami di dalamnya hidup dengan penuh damai sejahtera. Dan semoga pemerintah kami terus memikirkan hal-hal yang dapat mendatangkan damai sejahtera untuk bangsa ini, demi tercapainya kehidupan masyarakat adil dan makmur. Ini doa dan harapan kami. Kami mohon dengarkan kami Tuhan yang datang berseru, mengucap syukur memohon semua ini di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalati dimanapun Anda berada, sebelum kita berpisah untuk edisi Rema dan doa malam ini, Sabtu 22 Agustus 2020, izinkan saya bersama dengan tim multimedia mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa kita dan harapan kita bersama, kita dapat diperjumpakan Tuhan esok hari dalam keadaan yang penuh selamat sejahtera, damai sentosa. Tuhan memberkati.